Rancangan pembelajaran kelas rangkap model 221 dalam pembuatan RPP tentu saja pertama kali kita akan bertemu dengan identitasnya. Kita akan belajar tentang RPP untuk kelas 2 dan kelas 3 yang kita rangkap sesuai dengan pura-pura SK untuk merangkap kelas. Jadi demikianlah tema 8 dan tema 7. Yang pertama tentang aturan keselamatan rumah tangga bersamaan dengan transportasi. Mapel SPDP, jam dinding, bahasa Indonesia, jenis-jenis alat transportasi. Saya kelas 2 dan kelas 3 semester yang sama di hari yang sama dalam 2 kali 35 menit. Jadi dalam perusahaan identitas kita sudah melaluinya. Berikutnya ada standarisasi. Selalu harus ada standar dalam hidup ini. Seperti saya punya standar untuk kamu, ya kamu. Standar pertama adalah kompetensi, menerima, menunjukkan, memahami dan menunjukkan kembali. Ujung-ujungnya adalah ini kita bisa ambil dari kurikulum sekolah kita masing-masing, di mana sekolah kita sekolahnya nanti akan bagian bawah. Kompetensi dasarnya tentu saja masih mengambil dari kurikulum yang diberlakukan di sekolah, yaitu mengenal pola irama, menampilkan pola irama sederhana. Untuk kelas 2, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, transportasi, lingkungan setempat. Kita akan fokus pada transportasi. Memberikan informasi tentang perkembangan teknologi tentu saja lebih kepada transportasi. Tentu saja indikator kelas 2 ada menunjukkan panjang dan pendeknya bunyi pada pola irama sederhana birama 2. Wow, tuh, wah, tuh, wah, tuh, wah. Memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berbirama 2. Indikator kelas 3, jenis produk yang dihasilkan, transportasi, membuat kalimat dengan menggunakan kata terkait dengan perkembangannya. Tujuan pembelajarannya ini dia. Saya sedikit modifikasi, bukan sedikit lagi, karena tidak ada bercerita dalam tujuan pembelajaran ini dalam program sekolah dan program kurikulum negara. Saya diizinkan untuk berinovasi dengan penugasan siswa pola irama sederhana mengiringi lagu berbirama 2. Silahkan lihat videonya nanti tentang pembelajaran ini. Penugasan siswa dapat model jam. Jadi untuk kelas 2 saya mengajarkan bagaimana kita membuat jam dan bernyanyi dengan baik dan benar. Untuk kelas 3, setelah mencermati teks, mereka akan membuat diskusi, menceritakan kembali, mulai merangkai kata, berkreasi dengan cerita mereka masing-masing. Hal yang biasa kami lakukan. Pokok materinya tentu saja dari subtema 8, subtema 1, pembelajaran 3, subtema 3, pembelajaran 4, dan demikianlah. Media pembelajarannya perlengkapan bernyanyi. Dalam video saya membawa segala macam yang harus diperlukan dalam bernyanyi dan prakarya. Flashcard, buku yang berkreasi bagan, mereka akan menggambar di situ dan berikutnya menceritakan. Jadi hanya untuk pengalamannya adalah bercerita pada ujungnya. Metodenya proyek hari ini. Untuk kelas 2 proyeknya ya bernyanyi itu menggunakan birama dan membuat prakarya tersebut. Ceramah, demonstrasi, diskusi, bercerita. Sepertinya kita masuk poin kedua. Standarisasi ketiga, kegiatan pembelajaran. Mari kita lihat kegiatan pembelajaran. Pada tahap pendahuluan seperti pada umumnya, berbedanya adalah bagaimana 10 menit ini bisa saya lalui untuk 2 kelas. Pengulangan tidak terlalu diutamakan. Yang penting pada penyampaian tujuan pembelajaran masing-masing kelas ditulis pada papan tulis dan lisan. Itu PABG. Nah, ini transisi yang keren, bahwa materi yang sebelumnya diingatkan menggunakan flashcard dan LKS. Itu juga LKS-nya belum tentu juga terlalu mendukung karena waktu pulang cukup. Flashcard tunjukkan untuk bagaimana kelas 3 mengenal alat transportasi yang sudah kami bahas. Terus meminta kelas 3 untuk membaca teks masing-masing sebelum saya akhirnya berlabuh pada kegiatan inti dimulai dari kelas 2. Masih kegiatan inti ya, kegiatan pembelajaran. Berikutnya masuk pada bagian inti. Saya pergi ke kelas 2
dan kelas 2 menjelaskan segalanya dan akhirnya melakukan kegiatan, dan hal ini dilakukan tanpa istirahat. Ini nanti akan lebih jelas lagi pada video pembelajaran praktiknya. Akhirnya penutup seperti biasa kita melakukan penilaian dan seterusnya. Dan akhirnya inilah sekolahan yang saya bernaung melayani. Kita sampai bagaimana kok penjelasan sebentar, kita akan lihat dari lampiran saja agar lebih jelas. Ternyata lampiran saya, komputernya perlu diupdate lagi. Bukan KPR, PKR, KPR. Saya gitu. Oke, ini sudah masuk pada bagian mengantar dan menuju kepada kegiatan inti kelas 2. Dari notasi dasar dulu, tapi jangan lupa pemanasan. Semua orang perlu pemanasan supaya tidak kram, kesemutan, dan tenggelam di kolamnya. Setelah pemanasan, bernyanyi dengan baik dan benar itu harus artikulasinya jelas, nota hurufnya sudah dibaca dengan baik. Berikutnya baru belajar notasi, dan notasi juga ada yang nggak mampu, makanya harus ada pendampingan. Namun kelas 3 tetap fokus, dan demikianlah penggunaan media yang digunakan. Tanya jawab adalah hal yang kita lakukan dan lancar-lancar saja, tapi kami lebih pada mempraktikkan. Gini sudah memasuki menyanyi, sudah mulai menguasai, tapi belum begitu juga, tapi harus kita usahakan dengan lama. Akhirnya setelah berjalan, akhirnya ada praktek mandiri, terus kami evaluasi yang salah-salah, kami ulangi lagi karena media gurunya sedikit kekanak-kanakan tidak apa. Kelas 3 mulai berpraktik ketika akhirnya berarti menjelang akhir inti pembelajaran. Oke, penutupnya lihat kelas 3 pun bisa bernyanyi karena mereka sudah terbiasa bernyanyi dengan gurunya. Penguatan cukup, tidak perlu banyak. Wow, lihat kekompakan kelas 2 dan kelas 3. Yang ada hanya selebrasi dan kesenangan. So, berikutnya lampiran-lampiran yang lainnya setelah video berarti adalah
APKG materi dan rubrik penilaian. APKG format sesuai yang ditetapkan dosennya dan demikianlah hasilnya. 4,67 rendah yang no. Paling tinggi nilai 5, 4,67 berarti kolaboratornya dalam terjemahan di sini supervisor berarti sudah ngasih tinggi. Berikutnya tentang RPP dan berikutnya sekarang tentang praktek mengajarnya. Berapakah nilai 4,57? Wow. Jadi pada RPP saya sempat perbaiki atas permintaan kolaborator. Materi sudah lengkap, kelas 3 flashcardnya nanti. Semoga sinyalnya nggak ngadat. Gambar dan alternatif ini saya mau klik flashcard, tapi nampaknya di sini. Maaf saudara lemot. Nah ini dia yang di darat, yang di air, dan yang di udara. Berikutnya adalah lampiran tentang penilaian. Teknik penilaian sikap pengetahuan keterampilan K13 banget. Nggak berlaku di kurikulum berikutnya. Karena penilaian itu sudah nyata dalam praktiknya. Proyek is the best. Rubrik bercerita, penguatan laku dan sebagainya. Lampiran rubrik adalah lampiran yang terakhir. Mungkin saya percepat dari karena nanti juga sudah